Oke, sekarang kita sudah masuk di materi umum. Kalau sebelumnya kawan-kawan belajar tentang materi khusus, di mana materi khusus itu sudah aku riset, kawan-kawan tinggal pindahkan saja ke buku khusus belajar di funnel kelasnya, lalu kawan-kawan tinggal tambah-tambahkan sedikit aja jika perlu. Nah, kalau di sini kita kan sudah masuk di materi umum, bukan khusus lagi. Jadi aku minta kawan-kawan lebih serius lagi belajarnya, dan kalau bisa ya ngopi sambil nyemil, jadi dinikmati pelajarannya. Ya, kawan-kawanku, jadi setiap materi umum yang aku bagikan kawan-kawan pelajari sambil dipindahkan ke buku, sambil disesuaikan dengan bisnis Anda masing-masing. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di materi umum yang pertama ini, di kuliah Profit 4 atau KP4, kita mau belajar tentang titik kelemahan dari customer atau titik kelemahan manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Seperti rantai ini. Rantai ini kalau ditarik di bagian terkuatnya, sampai kapanpun dia nggak akan putus, kecuali dengan kekuatan yang super baru dia putus. Ya, begitu juga dengan kelemahan. Nah, ini kelemahannya, yang ini kekuatannya, ini kelemahannya. Kalau yang kelemahan ini sedikit aja mungkin kita sentuh, maka putuslah kekuatan ini. Begitu juga dengan kita jualan. Ya, kawan-kawan ya. Kita jualan tujuannya apa? Supaya dibeli. Lalu kalau kita jual sama orang yang dengan strugglingnya, dengan kuatnya dia bilang enggak, aku nggak butuh, enggak, aku nggak mau, sorry, aku udah punya, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa jualan. Mau cari di mana manusia di dunia ini yang nggak punya apa-apa baru boleh kita jualan? Waduh, repot. Nah, inilah untungnya kita belajar di funnel class. Kenapa? Karena kita belajar dari titik kelemahan. Apa-apa aja sih titik kelemahan manusia itu? Nah, aku udah buat ada 7 titik kelemahan. Tapi sebelumnya aku mau bicara tentang nantinya titik kelemahan ini akan kita aplikasikan di kalimat penawaran kita. Entah itu namanya copywriting, atau entah itu namanya kalimat penawaran, atau offline words, artinya prospek langsung, atau kalau kalian jumpa sama customernya langsung, nah, dijualin lah dengan mulut manis kalian itu. Tapi mengandung unsur-unsur yang aku sampaikan di sini. Termasuk juga kalau kawan-kawan mau buat materi iklan atau brosur atau spanduk, semua harus diselipkan 1 sampai 5 titik kelemahan di dalam setiap kalimat penawaran Anda. Jelas? Oke, kalau jelas kita bacakan. Ada 7 mental trigger yang jadi titik kelemahan manusia atau customer. Yang 1, hope, harapan. 2, laziness atau kemalasan. 3, greedy atau keserakahan. 4, helping, menolong. 5, scarcity, ketakutan. 6, eksklusif atau kebanggaan. 7, curiosity atau penasaran. Oke, cepat kita langsung masuk ke hope, harapan. Harapan itu, hope itu bukan fitur produk Anda, bukan alat yang Anda punya, bukan cara yang Anda tahu, bukan juga tentang Anda. Nggak bicara tentang itu semua, tetapi hasil yang mereka inginkan. Jadi lebih gampangnya sebenarnya hope ini udah kita bahas di KP2, yaitu pain dan gain. Nah, kawan-kawan ingat, kawan-kawan untuk menyelipkan unsur hope ini, pakailah indirectnya pain atau indirectnya gain dari setiap bisnis Anda. Sudah mulai mudah, ini masih mudah.
Ya, jadi bukan fitur. Misal, kalau ya kan sudah kita bahas ya, tapi coba aku ulangi sedikit. Kalau kita jual parfum, ya, kalau kita jual parfum, mereka nggak mau tahu itu isi di dalam parfum itu kandungannya apa-apa aja. Sedikit aja orang yang mau tahu, paling ya alkoholnya berapa persen, paling itu yang mereka tahu. Tapi kalau kita jualnya ini kandungannya ini, bahan kimianya begini, waduh, capek lah menjelaskan itu sama mereka. Tapi kalau kita jual indirect gain-nya, yang seperti sudah kita bahas di KP2, kalau pakai parfum ini, cewek mana aja yang paling cantik di tempatmu akan melirik melihatmu gitu. Itu kan dreamnya atau harapannya yang akan mereka dapatkan kalau mereka mau pakai parfum ini. Itulah yang dinamakan hope. Oke? Terus sedikit lagi aku tambahkan, bukan juga alat yang Anda punya. Oh Pak, aku punya alat ini. Oh, misalnya bukan cara yang Anda tahu. Pak, aku ngerti loh Pak buat gini. Bukan seperti itu. Pak, aku orangnya begini. Ah, bukan. Kecuali Anda punya personal branding yang tinggi, itu beda cerita. Tapi selama Anda bukan siapa-siapa, ya jangan jual fitur, jangan jual alat yang Anda punya, tapi juallah hope atau harapan. Lebih tepatnya indirect gain, indirect pain. Oke, yang kedua, laziness. Laziness bicara tentang trigger kemalasan. Nah, manusia itu kawan-kawan punya sifat malas. Semua manusia sebenarnya, cuman malas yang terkontrol, ada malas juga yang nggak terkontrol. Nah, di sini kita mau bahas yang terkontrolnya. Begitu ya kawan-kawan. Nah, malas yang terkontrol yang seperti apa yang akan kita bahas. Di sini aku ada bagi dua bagian. Ya, yang pertama men-trigger kenegatifan dan yang kedua men-trigger tentang hal-hal yang positif. Tujuannya satu, yaitu adalah menghemat waktu, tenaga, dan uang. Ya, waktu, tenaga, dan uang. Oke? Nah, kalau misalnya negatif, manusia pada dasarnya itu kalau disuruh rajin itu harus dengan motivasi yang luar biasa sekali. Tapi kalau disuruh malas itu nggak usah disuruh pun pasti tetap dikerjakan. Jadi intinya setiap manusia itu ada rasa malasnya sendiri-sendiri. Makanya semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya tingginya tahun, semakin rasa malasnya manusia itu semakin tinggi. Ya, kalau dulu orang tua kita dulu kalau mau nyuci baju itu harus bawa pakaian kotor, jalan lagi sedikit ke hutan, jumpain sungai, di situ baru nyuci. Nah, kalau zaman sekarang karena rasa malas tadi, ya tinggal bawa pakaian kotor, masukkan ke dalam mesin, tekan tombol, selesai. Ya, apa yang dihemat dari mesin cuci? Waktu dan tenaga. Uang, ya pasti uang lebih boros, tapi setidaknya ada waktu dan tenaga yang dihemat. Nah, bagian inilah yang kawan-kawan harus pikirkan. Kira-kira kalau kita masukkan ke dalam sebuah kalimat penawaran atau copywriting, nah, kawan-kawan mau main di menghemat waktu, tenaga, atau uang. Ya. Jadi kalau dari sisi kenegatifan, kita mau bilang sama mereka atau orang itu pada dasarnya, manusia itu pada dasarnya, mereka nggak mau menghabiskan waktu yang banyak. Mereka nggak mau menghabiskan tenaga lebih banyak. Mereka nggak mau menghabiskan uang yang lebih banyak. Itu negatifnya. Nah, positifnya, mereka mau waktunya lebih sedikit, tapi hasilnya besar. Mereka mau tenaga yang mereka keluarkan sedikit, tapi dampaknya besar. Mereka mau mengeluarkan uangnya sedikit,
tapi hasilnya bisa banyak. Nah, itulah manusia. Ada sisi-sisi malasnya. Ya, kawan-kawan ya. Oke, kita coba aplikasikannya ke contoh. Gimana sih maksudnya, Bang? Nggak bingung aku nih contoh Abang ini. Nah, gini. Nih, kita mulai dari yang negatif, ya. Negatif, tanpa. Tanpa. Oke, sorry. Nyala dia. Oke. Nah, tanpa bisa kurus 1 sampai 10 kilo dalam 1 bulan tanpa olahraga. Nah, itu contoh kalimat negatif. Nah, positif hanya melakukan 3 gerakan ini setiap hari, Anda bisa turun 1 sampai 10 kilogram. Nah, jelas perbedaannya ya antara negatif dengan positif. Nah, negatif, tanpa olahraga Anda bisa turun 1 sampai 10 kilogram, turun berat badan 1 sampai 10 kilogram per bulan. Ya, positifnya, hanya dengan menggunakan 3 gerakan ini saja Anda bisa turun 10 kilogram per bulan. Jelas perbedaannya? Yang kedua, tidak perlu sama cuma. Nah, sekarang tidak perlu, misalnya kayak gini. Tidak perlu modal yang besar untuk bisa dapatkan profit puluhan juta per bulan. Nah, itu kalau tidak perlu. Cuma, yang positifnya, cuma modal 1 juta aja, Anda bisa punya profit 10 juta rupiah per bulan. Jelas perbedaannya? Jelas ya? Nah, kalau misalnya waktu, ya, nggak pakai lama, Anda bisa langsung apa ya kalau nggak pakai, sambil mikir juga ini kawan-kawan ya. Gini, nggak pakai waktu yang lama, Anda datang ke counter kami, lalu isi data diri, langsung Anda bisa bawa pulang 1 unit mobil impian Anda. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kalau yang positifnya, gini, Anda tinggal duduk manis aja, kami yang layani Anda, tiba-tiba Anda pulang bawa mobil impian Anda. Gitu. Jadi, ada 2 jenis yang bisa Anda pakai untuk men-trigger kemalasan, yaitu ya negatif dan positif. Terserah Anda mau main yang di mana. Nah, tapi yang penting Anda paham konsep dari mental trigger atau titik kelemahan seorang customer Anda. Oke, ini tentang greedy, keserakahan. Ya, setiap manusia punya sifat serakah di dalam dirinya. Entah itu besar, entah itu kecil, pasti ada lah. Munafik kalau nggak ada. Nah, jadi apa yang di-trigger, apa yang menjadi titik kelemahan manusia di sini, yaitu manusia ingin lebih untung dari yang seharusnya. Contoh, bonus, gratis, cuci gudang, diskon, cashback, turun harga. Kan mereka merasa lebih untung dari yang seharusnya. Kalau bonus, belinya 1 dapatnya 2. Belinya A tapi dapat B sama C juga, dapat ABC. Nah, kalau gratis ya sama, beli 1 dapat 2 ya. Kalau cuci gudang, nah otak mereka ini langsung men-trigger, ini pasti si pemilik barang ini jual dengan harga di bawah harga modal. Otak mereka langsung tuh meresponi hal-hal yang seperti ini. Diskon, harganya sebenarnya harganya sekian, tapi karena diskon jadi sekian gitu. Ada cashback, hampir sama dengan diskon.
terus turun harga. Inilah titik kelemahan manusia yang ketiga atau greedy, yang mengandung unsur keserakahan. Ya, nanti kawan-kawan bisa memasukkan ini ke dalam kalimat penawarannya kawan-kawan. Oke, tapi jangan semuanya, nggak muat nanti kalimatnya. Yang keempat, helping, menolong. Jadi terkadang orang mau membeli sesuatu itu bukan karena mereka butuh, bukan juga karena mereka pengen, atau bukan juga karena produk Anda memang bagus, tapi karena ingin menolong orang lain, tapi karena ingin membuat dunia lebih baik, tapi karena ingin menjalankan perintah agama. Ya, contoh kalau kita sering lihat ya konten-konten YouTube itu kan ada itu ya, yang YouTuber pamer kekayaan, pamer kedermawanan misalnya. Ada orang-orang yang jualan di pinggir jalanan, jualannya nggak laku, mereka datangi terus mereka borong. Apakah mereka butuh sama produk yang dijual? Atau kuliner, misalnya jual roti atau jual apapun, mereka butuh? Oh tidak. Mereka pengen? Tentu tidak. Tapi mereka pengen menolong atau pengen membeli sesuatu karena ingin menolong orang lain, membuat dunia lebih baik, dan menjalankan perintah agama. Sama yang keempat. Yang keempat nggak aku buat di sini karena ingin ria. Tapi enggak lah ya, kita nggak boleh menghakimi. Nah, di sini bisa kawan-kawan juga masukkan ke dalam kalimat penawaran kawan-kawan, tapi sedikit harus lebih hati-hati untuk menggunakannya. Misalnya begini, kawan-kawan bilang 10% dari keuntungan penjualan produk saya akan saya sumbangkan ke yatim piatu. Kawan-kawan boleh main di sana, tapi ingat harus jujur dan amanah. Jangan asal ngomong, tapi begitu ada untung, jangankan 10%, 1% pun nggak masuk ke yatim piatu. Atau memanipulasi, misalnya dia suami istri, istrinya atau suaminya memang kebetulan orang tuanya udah nggak ada, ya disumbangkannya ke istrinya. Itu kan menipu namanya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, karena kalau udah bisnisnya udah nggak berkah, apapun trik marketing, apapun yang Anda pelajari di sini, itu akan sirna semuanya. Karena rezeki itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita, belajar dan berusaha. Dan uang itu, rezeki itu ya dari atas. Kalau kita mau mencoba menipu, maka kita nggak ada. Kalaupun bisa laku, tapi nggak berkah buat apa? Hati nggak damai buat apa? Ya, di sini aku coba ulangi. Contoh, Anda mau mencoba menjual sesuatu, misalnya ada toko Anda di pinggir jalan, di dekat toko Anda itu berapa ratus meter dari toko Anda ada masjid yang sedang dibangun atau sedang direnovasi. Ya, Anda buat banner besar-besar 10-20% bisa, atau 20% dari keuntungan penjualan ini akan saya sumbangkan ke pembangunan masjid di jalan Ampera misalnya. Jadi kawan-kawan yang lewat atau orang-orang yang lewat di depan toko Anda melihat Anda spanduk yang Anda buat, ada brosur yang Anda buat, mereka akan beli produk Anda bukan karena butuh, bukan karena pengen, tapi karena ya ini tadi, ingin menolong orang lain, membuat dunia lebih baik, atau menjalankan perintah agama. Jelas? Jelas. Oke ya. Yang kelima, scarcity, ketakutan. Nah, ini titik kelemahan atau mental trigger yang kelima ini. Itu semua customer membeli sebuah produk atas dasar emosi. Ya. Ketakutan akan kelangkaan adalah salah satu jenis emosi. Misalnya, takut kehabisan, takut keduluanan orang lain, takut kalah saing, takut kehilangan. Jadi dari mental trigger ini itu akan merespon di alam bawah sadar si customer
Mengapa mereka harus mengambil tindakan itu sekarang juga? Scarcity ini sebenarnya mental trigger yang paling sering dipakai oleh semua pebisnis atau semua pedagang di dunia, ya. Karena apa? Jenis ketakutan ini adalah sebuah emosi yang bisa dimainkan dengan berbagai macam strategi. Nah, tapi ini ketakutan-ketakutan ini bisa kita pakai kalau misalnya umpan kita, apa umpan kita tadi? Ya hope tadi. Nah, hope itu apa? Hope itu indirect gain, indirect pain itu dimakan sama calon customer kita. Ketika dimakan sama calon customer kita, umpan yang kita lempar, nah di situ ada false belief. False belief tadi sebelumnya udah kita pelajari ya. Nah, waktu false belief, Anda kasih lagi yang ini, scarcity. Nah, ini supaya ya rasa sifat menunda-nundanya manusia itu suka mempertimbangkan tanya sana sini dulu, itu bisa langsung kita putus dengan segera. Titik kelemahannya langsung mengambil keputusan untuk segera beli. Karena mereka takut kehabisan, takut keduluanan, takut kalah saing, itu takut kehilangan. Contoh misalnya takut kehabisan. Anda punya baju yang memang bagus banget kualitasnya, modelnya juga bagus. Ini kalau misalnya Anda jual fashion ya, jual baju. Lalu ada bilang, ini stoknya tinggal satu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak nggak ambil hari ini, kita nggak bisa keep. Sorry ya gitu. Nanti kalau besok ada yang mau ambil ya kita pasti jual. Nggak mungkin kita tahan-tahan. Nggak mungkin bisa nunggu dalam hati. Ya jangan langsung bilang, nggak mungkin kita tunggu kamu gajian gitu. Ya kalau ada orang mau beli ya kita lepas. Walaupun kadang-kadang nggak tinggal satu-satu itu juga stoknya. Kalau dibongkar di gudang belakang ya masih banyak yang model begitu. Nah, kadang-kadang ini dimainkan. Nah, diskon up to 75%, tapi sampai tanggal 1 Februari misalnya. Sementara ini tanggal 31 Januari, semisalnya seperti itu. Tinggal 1 hari lagi. Tinggal besok nih, aku harus beli nih besok. Kalau besok aku nggak bisa beli, maka harga kembali normal di hari. Kan itu namanya scarcity, ketakutan. Ya, jelas ya kawan-kawan ya. Yang keenam, eksklusif. Ya, eksklusif atau kebanggaan. Trigger manusia yang melibatkan rasa bangga, rasa dihargai, rasa dispesialkan. Nah itu misalnya gini, hanya Anda yang titik-titik, misalnya gini. Gini loh Pak, hanya Anda yang pantas pakai jas ini misalnya gitu. Yang lain pakai jas ini ya kelihatannya biasa aja. Tapi begitu Bapak yang pakai, wih, keren sekali Pak. Anda kayak James Bond gitu Pak, saya lihat. Wah, berarti kan dia merasa, wih betul ya. Mirip James Bond ya, sampai berkaca-kaca, diputar-putari badannya. Betul ya kayak James Bond aku gitu-gitu. Nah, khusus untuk Anda yang kan mereka merasa dispesialkan. Berarti ini produk bukan untuk semua orang. Ini produk bukan untuk sejuta umat. Ini produk khusus untuk aku gitu. Yang modelnya kayak aku ini gitu. Nah, hanya bagi Anda yang misalnya. Itulah eksklusivitas yang Anda munculkan saat Anda melakukan kalimat penawaran ya, membuat kalimat penawaran waktu Anda prospek. Ini khusus untuk abang nih, aku beli ini bang. Abang pakai ini, hanya kujual untuk abang. Kalau abang nggak mau ya udahlah bang. Aku cari orang yang model kayak abang lagi lah, gitu. Jadi dia merasa tersanjung dengan apa yang Anda katakan. Mereka merasa dispesialkan. Ya, jadi mereka ada rasa bangga. Ini khusus untuk orang yang punya uang. Ya, kalau dia nggak punya, ini segmen pasar menengah ke atas ya, memainkan trik-trik kayak ini.
Kalau dia menengah ke bawah, dia nggak mikir kayak gini ya, nggak mikir dipuji ya. Dipuji malah dimarahi kita. Oke, yang ketujuh, curiosity atau penasaran. Nah, ini mental trigger yang terakhir ya, kawan-kawanku. Nah, curiosity atau penasaran ini adalah salah satu sifat manusia yang paling sering dijumpai adalah kepo atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Contoh, kalau misalnya Anda di jalan, terus ada yang lagi rame-rame berkerumun, Anda lagi jalan ini, Anda bisa berhenti itu. Sekedar pengen tahu ada apa sih rame-rame gitu. Ya, padahal nggak ada apa-apa misalnya. Aduh, kena prank Anda. Nah, biasanya kan yang hal-hal seperti itu memang udah sifat dasar manusia ya. Kalau di televisi misalnya, siapa di sini yang suka nonton film-film berseri, sinetron atau mungkin drama Korea yang berseri? Misalnya kan di bagian endingnya atau mau masuk ke episode selanjutnya atau di bagian terakhir itu, mereka sengaja buat ceritanya itu menggantung. Aduh, lagi seru-serunya kok gitu kan. Jadi ada rasa penasaran, ada rasa yang menggantung karena ceritanya tadi itu belum lengkap, ya kan? Lalu ada apa ya, hormon-hormon yang keluar dari seluruh sekujur tubuh manusia itu ingin sekali langsung menghabiskan cerita itu tadi di hari itu juga. Makanya kadang-kadang kalau misalnya orang-orang lagi nonton, lagi asik atau lagi main game gitu, kalau lagi main game digantung, ayo berangkat sekarang, tunggu, ntar lagi ada yang seperti itu ya. Jadi mereka nggak suka penasaran atau menggantung. Tetapi ini bisa kita jadikan strategi untuk kita bisa menjual produk kita. Ya, bagaimana caranya? Kita terapkan ke dalam copywriting kita, atau kita terapkan ke dalam kalimat penawaran kita. Kita terapkan ke dalam kalimat di banner atau di spanduk atau di chat-chat, gitulah. Misalnya begini, kawan-kawan. Kita buat bahasa, ingin tahu wajah glowing dalam 5 hari, kan penasaran. Spanduknya cuma itu aja, singgah ke toko ini. Akhirnya mereka singgah hanya dengan satu kalimat yang membuat mereka penasaran. Atau cara yang menggantung, ada 5 cara bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan bersih 25 juta per bulan. Yang pertama Anda sebutkan, yang kedua Anda sebutkan, yang ketiga Anda sebutkan. Nah, yang keempat dan kelima ini yang paling penting, yang nggak boleh nggak Anda lakukan. Ya, kalau yang 1, 2, 3 masih bisa lah. Nah, yang keempat dan yang kelima ini yang paling penting. Nah, kalau Anda mau tahu, klik link di bawah ini. Misalnya seperti itu. Atau datang ke toko kita, misalnya seperti itu. Jadi mereka penasaran. Nah, ini dulu materi kita ya tentang 7 mental trigger atau titik kelemahan customer atau manusia. Ini disimpan aja dulu. Udah kawan-kawan pindahkan dan sesuaikan dengan bisnis kawan masing-masing. Anda mau pakai yang mana? Nanti di materi-materi selanjutnya ya yang udah kita bahas ini akan kita balik lagi, kita ambil satu demi satu yang sudah kita catat di buku kita tadi. Oke? Materi bisnis yang dipelajari. Anda udah tahu target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4. Next kita belajar tentang temperatur customer KP5. See you next video.